Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Pengembangan dan Pelatihan SDM. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis dan desain pekerjaan. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai analisis pekerjaan atau jabatan. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas di dalam organisasi. Biasanya yang melaksanakan adalah seorang ahli yang disebut dengan job analyst. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas yang melaksanakannya, kemudian beban kerja yang dilakukan, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Kalau gitu kita bahas dulu 10 landasan utama kegiatan MSDM. Yang pertama, mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan seseorang. Yang kedua, menghindari persyaratan kerja yang tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan praktik diskriminasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. Yang keempat, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Lalu mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong sesuai dengan kompetensinya. Kemudian menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Ini untuk meningkatkan kompetensi masing-masing karyawan. Menentukan rencana-rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Ini untuk menyiapkan pemimpin di masa yang akan datang. Lalu menentukan standar kerja yang realistis sehingga dapat dicapai oleh karyawannya, menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif sesuai dengan background pendidikannya, sesuai dengan kompetensi dan skill yang mereka miliki. Yang terakhir, memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil sesuai dengan kinerja dan produktivitasnya. Pelaksanaan analisis jabatan. Pengumpulan informasi jabatan dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, kemudian menentukan teknik pengumpulan informasi melalui beberapa cara, dan yang ketiga menggunakan kuesioner. Mengidentifikasi jabatan maksudnya untuk mencari tahu jabatan-jabatan apa yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan yang kecil, jabatan-jabatan akan lebih mudah diketahui karena bukan merupakan lingkup yang besar. Tetapi untuk perusahaan yang besar, hal ini menjadi lebih rumit karena terdapat jumlah jabatan yang lebih besar daripada perusahaan atau organisasi yang kecil. Berikut adalah 5 teknik pengumpulan informasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah membuat kuesioner. Kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya, kemudian bagaimana kondisi kerjanya, dan juga standar kerjanya. Teknik kuesioner ini merupakan teknik yang dianggap lebih murah dan cepat, karena dalam satu waktu kita bisa mengumpulkan banyak informasi dari banyak responden dan cenderung lebih murah biaya prosesnya. Kemudian yang kedua adalah interview. Interview ini merupakan dialog ya secara langsung dengan pegawai yang menangani aspek tersebut. Teknik ini terbilang lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama karena kita harus mewawancarai satu persatu karyawan di waktu yang tidak bisa bersamaan. Yang ketiga, mengadakan observasi.
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Dan observasi ini juga dapat dilakukan untuk melihat apa saja mungkin peralatan atau sarana pendukung pekerjaan, kemudian bagaimana kondisi kerjanya, bagaimana standar kerjanya, dan lain-lain. Yang keempat, panel of expert. Panel of expert adalah diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dianalisis. Ahli di sini yaitu manajer, supervisor, dan teknisi. Kemudian employee logs. Employee logs adalah catatan harian para petugas. Jadi petugas tersebut diminta untuk mencatat kegiatannya setiap hari, mulai dari dia masuk kantor sampai dengan dia absen pulang kantor. Jadi apa saja yang dia lakukan, prosedur pekerjaannya bagaimana, kemudian kalau ada peralatan atau sarana yang digunakan itu apa saja, dan lain-lain. Nah, tadi yang ketiga yang kita lakukan untuk pengumpulan informasi adalah menggunakan kuesioner. Penggunaan bentuk kuesioner dalam pengumpulan data bisa berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, dan antar satu jabatan dengan jabatan lain di dalam suatu perusahaan. Tetapi lebih baik untuk satu jabatan digunakan satu kuesioner yang sama, sehingga hasil informasi yang memang dibutuhkan itu sesuai. Nah, di samping adalah contoh dari kuesioner untuk analisis jabatan. Jadi biasanya responden diminta untuk menuliskan jabatannya, departemennya, supervisornya, dan tanggal pelaksanaannya. Kemudian berikut adalah beberapa contoh pertanyaannya. Jadi responden diminta untuk menceritakan secara singkat pekerjaan hariannya, kemudian tugasnya apa saja, tanggung jawabnya, wewenangnya, peralatan atau mesin yang digunakan untuk mendukung pekerjaan tersebut, kemudian risiko yang mungkin ada, yang dihadapi, dan lain sebagainya. Setelah informasi mengenai jabatan dikumpulkan dari berbagai cara tadi, maka informasi tersebut digunakan untuk dapat menghasilkan job description, job specification, dan job performance. Job description atau uraian jabatan ini adalah uraian mengenai tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hal-hal terkait jabatan tersebut. Misalnya di sini ada hubungan lini. Hubungan lini itu adalah lingkungan kerjanya. Jadi misalnya di sini kan contohnya jabatannya manajer latihan dan pengembangan. Maka hubungan lininya adalah siapa yang berada di bawahnya dan siapa yang berada di atasnya. Nah, di sini dikatakan bahwa manajer latihan dan pengembangan ini membawahi para pelatih, kemudian kepala bagian administrasi latihan, sedangkan bertanggung jawab langsung kepada atasannya yaitu direktur personalia. Ini adalah contoh job description atau uraian jabatan. Kemudian di sampingnya ada contoh job specification atau persyaratan jabatan. Jadi kalau job description itu lebih ke informasi jabatannya, apa saja yang dilakukan. Kalau job specification lebih ke requirement dari karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Jadi dari pendidikannya yang dibutuhkan, kemudian pengalamannya, persyaratan fisik, persyaratan mental. Nah, itu adalah hal-hal yang disyaratkan untuk karyawan yang menjabati pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua adalah desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan sendiri artinya adalah proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya.
dalam merancang atau mendesain pekerjaan, aspek yang perlu dipertimbangkan ada 3, yaitu dari elemen organisasinya, dari elemen lingkungannya, dan dari elemen perilaku. Dari elemen organisasi, aspek-aspeknya ada mekanistik, prosedur, dan ergonomi. Pendekatan mekanistik yaitu cara kerja atau mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Kalau mekanisme prosedur adalah pengaturan dan penentuan standar perilaku dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dari hasil pekerjaannya. Kalau pendekatan ergonomi adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman secara fisik yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas-tugas yang efisien dan dapat membantu gerakan-gerakan yang efektif dalam pelaksanaan pekerjaan. Elemen yang kedua adalah lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan ini berkaitan dengan aspek kemampuan pegawai, ketersediaan pegawai, dan harapan-harapan masyarakat. Kemampuan dari pegawai akan menentukan tingkat spesialisasi yang tepat. Ketersediaan pegawai dapat menentukan tingkat spesialisasi yang akan diterapkan. Jadi, semakin tinggi tingkat spesialisasi yang diinginkan dalam suatu proses penyelesaian pekerjaan, berarti meningkatkan jumlah spesialis atau pekerjaan. Nah, dengan sendirinya menghendaki jumlah pegawai yang lebih besar. Kalau harapan-harapan masyarakat adalah lowongan pekerjaan sebagai akibat dari tingginya tingkat pengangguran. Nah, tingkat spesialisasi yang tinggi tadi akan dengan sendirinya membuka lebih banyak lowongan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Ini tentu juga harus diperhatikan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial organisasi. Elemen yang ketiga adalah elemen perilaku. Yang pertama ada otonomi. Otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang diberi kebebasan untuk mengatur pekerjaannya. Misalnya menentukan metode yang mau dia gunakan, lalu penjadwalan pekerjaannya, dan memilih bahan-bahan apa saja yang harus digunakan dalam mendukung pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah task variety. Ini adalah sejauh mana jenis tugas yang dilakukan seseorang ini memerlukan keahlian yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang membutuhkan keahlian yang berbeda. Variasi tugas yang rendah akan menimbulkan kebosanan, kejenuhan, atau kelelahan mental, dan semangat kerja yang menurun yang berujung kepada penurunan kinerja. Yang ketiga, task identity, yaitu sejauh mana seorang pekerja terlibat dalam penyelesaian keseluruhan proses pekerjaannya. Karena seseorang bisa saja berhubungan dengan sebagian proses, atau ada juga yang memang berhubungan dengan keseluruhan proses pekerjaannya. Nah, rendahnya task identity mengakibatkan seseorang tidak merasakan adanya kebanggaan atau pengakuan yang akan mengakibatkan ketidakpuasan kerja dan rendahnya kinerja. Yang keempat, task significance. Ini sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Ini sebenarnya sama dengan task identity yang juga bisa menimbulkan kebanggaan atau pengakuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kelima, feedback. Ini sejauh mana pelaksanaan pekerjaannya memperoleh masukan yang jelas dan cepat. Jadi ketika ia memang melaksanakan pekerjaan dengan benar, maka ia harus diapresiasi, atau kalau memang pekerjaan yang dilaksanakan salah, maka ia harus diberikan saran dan bimbingan untuk dapat mengoreksi pekerjaannya. Berdasarkan faktor-faktor di atas, kita bisa mengukur indeks dari tingkat motivasi seseorang, atau MPS, Motivating Potential Score. Caranya adalah 1/3 dikali dengan skor untuk task variety ditambah dengan identity dan significance, kemudian hasilnya
dikalikan dengan skor otonomi, dan dikalikan lagi dengan skor feedback. Itu adalah indeks motivasi dari karyawan. Nah, ini adalah gambaran ringkas dari sistem dalam perancangan desain pekerjaan. Jadi inputnya elemen-elemen yang tadi, elemen organisasi, elemen lingkungan, elemen perilaku, kemudian dilaksanakan proses menjadi perancangan atau desain pekerjaan, dan output yang dihasilkan adalah pekerjaan yang efektif. Kemudian barulah muncul feedback apakah ada yang perlu diperbaiki dalam perancangan pekerjaan atau sudah tepat karena tujuannya tadi tercapai. Teknik perancangan ulang pekerjaan. Metode untuk mendesain ulang pekerjaan ada 3, yaitu job enlargement, job enrichment, dan job rotation. Job enlargement ini meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Misalnya, seorang petugas di dalam sebuah proses perakitan mobil biasanya diberi tugas untuk pengelasan saja. Kemudian cakupan pekerjaannya ditambah dengan tugas pengecatan. Nah, tugas yang diperbesar ini diharapkan akan memberikan job identity yang lebih besar dan dapat menambah tantangan dan tanggung jawab, serta meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas dari karyawan yang bersangkutan. Lalu ada job enrichment, ini untuk meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Misalnya, seorang petugas di dalam melakukan pekerjaan sebelumnya itu diatur oleh prosedur yang ketat. Jadi dia tidak bisa memberikan wewenang atau hak untuk memilih metode yang ia rasa lebih efektif atau mungkin memilih peralatan yang ia butuhkan dan segala sesuatunya untuk mengatur pekerjaannya. Perubahan ini ketika ia sudah diberikan otonomi akan memberikan tantangan yang lebih besar bagi karyawan tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, job rotation. Ini meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan tugas yang lain yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Konsep-konsep tersebut sebenarnya sudah dikemukakan dalam penelitian oleh Herzberg dalam teori motivasi, yang dikenal dengan nama teorinya teori 2 faktor. Nah, dalam teori tersebut, dikemukakan bahwa faktor-faktor yang paling menentukan kepuasan dan motivasi ini adalah isi dari pekerjaannya atau job content, yaitu achievement, rasa berprestasi. Kemudian recognition, rasa pengakuan. Lalu responsibility, rasa tanggung jawab atas pekerjaannya, dan advancement, rasa perkembangan diri. Ini adalah faktor-faktor kepuasan kerja. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor ketidakpuasan kerja. Faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja adalah faktor-faktor yang berada di dalam lingkungan kerja atau job context. Kalau sebelumnya faktor kepuasan kerja itu berada dalam isi pekerjaannya atau job content, kalau faktor ketidakpuasan kerja itu dipengaruhi oleh job context, yaitu common policy and administration, kebijakan umum dan administrasi. Kemudian supervision-nya, pengawasannya. Lalu salary-nya, gaji. Lalu interpersonal relation, hubungan dengan rekan kerjanya, bisa dengan atasannya, bawahannya, atau rekan kerjanya. Dan yang terakhir adalah kondisi kerja atau lingkungan tempat ia bekerja. Nah, berikut adalah prinsip Herzberg dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, meningkatkan tuntutan pekerjaan, yaitu mengubah pekerjaan dengan meningkatkan tingkat kesukaran dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur pekerjaan. Jadi memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk mengatur pekerjaannya masing-masing. Yang ketiga, peningkatan rasa tanggung jawab pekerja, yaitu membiarkan pekerja untuk mengendalikan pekerjaannya. Dan yang keempat, memberikan feedback, yaitu memberitahu kepada pekerja bagaimana hasil dari pekerjaannya. Ketika baik diberikan apresiasi, dan ketika buruk diberikan pengarahan. Yang kelima, memberikan pengalaman pekerjaan baru,
yaitu memberikan kesempatan kepada para pekerja pengalaman baru untuk pertumbuhan dirinya, pengembangan dirinya. Demikian materi untuk video pertemuan 6 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.